Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani dari Program Studi PGSD. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit isi peta konsep klasifikasi makhluk hidup yang saya buat. Klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 6, yaitu tujuan klasifikasi, tahapan klasifikasi, sistem klasifikasi makhluk hidup, sistem tata nama binomial nomenklatur, pengklasifikasian makhluk hidup, dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Langsung saja yang pertama, tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yaitu 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup. Yang kedua, tahapan klasifikasi. Untuk mengklasifikasikannya harus meliputi serangkaian tahapan, yaitu 1. Pengamatan sifat makhluk hidup. 2. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. 3. Pemberian nama melalui sistem tata nama binomial nomenklatur. Ketiga, sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem ini berdasarkan pada ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, serta bentuk dan ukurannya. Yang kedua, sistem klasifikasi alami atau natural. Sistem ini berdasarkan pada karakter alami dari makhluk hidup. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik. Sistem ini berdasarkan pada garis evolusinya. Keempat, sistem tata nama binomial nomenklatur. Aturan penamaan sistem tata nama binomial nomenklatur yaitu 1. Nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah petunjuk spesies. Kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Kelima, pengklasifikasian makhluk hidup. Pengelompokannya berdasarkan urutan klasifikasi, yaitu kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Setelah itu, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup tersebut apakah masuk ke dalam kelompok hewan atau kelompok tumbuhan. Kelompok hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Sedangkan kelompok tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan paku-paku, Pteriodophyta, tumbuhan berbiji, Spermatophyta yang terdiri dari tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Kemudian yang terakhir ganggang atau Talophyta. Yang terakhir, klasifikasi 5 kingdom. Pengelompokan makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom utama, yaitu 1. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Biasanya disebut organisme prokariotik. Yang kedua, Kingdom Protista. Kingdom Protista adalah organisme eukariotik pertama atau paling sederhana, sehingga memiliki inti sel. Yang ketiga, Kingdom Jamur atau Fungi. Kingdom Jamur yaitu kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Yang keempat, Kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae ialah organisme yang mempunyai membran inti yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Yang kelima, Kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia yaitu organisme yang memakan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.